Sesulit apapun keadaan kita, jangan lupa sholat. Sesibuk apapun aktivitas kita, jangan lupa sholat. Setiap manusia pasti pernah merasakan gelisah hati terasa sempit, pikiran tak tenang, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun dalam Islam, kegelisahan bukan akhir dari segalanya. Dalam kajian ini, Ustadz Hilman Fauzi mengajak kita menemukan ketenangan saat hati sedang tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja bagi Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda sayang, kalau ada pilihan antara dikasih dengan disayang, kira-kira Bunda pilih dikasih apa disayang? Kenapa? Pasti liar jawabannya kan? AA, kalau ada pilihan antara dikasih atau disayang, kalau AA lebih milih disayang. Kenapa A? Karena kalau dikasih belum tentu disayang, betul? Kalau disayang biasanya dikasih, betul? Dan kalaupun tidak dikasih berarti karena sayang. Setuju? Sesuatu yang kita minta itu boleh jadi tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin dari awal Bunda dengar, kenapa ya si AAT bicaranya biar makin disayang sama Allah, biar makin disayang sama Allah. Karena itu yang paling penting. Kalau Allah sudah sayang sama hambanya, jangankan hambanya minta, Allah sudah tahu apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Maka sekali lagi, mudah-mudahan yang hadir hari ini makin disayangi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama ya Allah. Mudah-mudahan kami semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kami semua ya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah kami semua nanti bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa. AA sekali, Bunda sayang, Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah
kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau pertemukan kami semuanya di dalam surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh sayang, apa kabar? Semua sehat? Jawaban akhir bulan agak beda memang ya. Coba kalau AA tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Cicilan gak jadi lupa kan? Alhamdulillah. Bunda, Teteh sayang, alhamdulillah senang sekali hari ini AA bisa ketemu dengan Bunda, Teteh semua. Punten kalau agak mendadak memang pemberitahuannya, karena jadwal Ahilman memang hari ini sudah agak sulit ditebak. Qadarullah hari ini lagi ada di rumah karena nanti siang akan terbang ke Samarinda. Jadi saya bilang ke Ustazah Wita, coba dibuat flyer deh, kita kajian cari masjidnya di mana. Mungkin orang taunya kalau di Asofia mau syuting kan. Bunda nanti bedain, kalau ada Trans TV-nya pasti syuting. Kalau nggak ada Trans TV-nya berarti kajian biasa. Iya apa iya? Jadi Bunda tolong perhatiin dan biasa jangan fokus lihat wajah AA wae. Jadi lihat poster teh, lihat apanya. Ya walaupun tena naon sih ya. Kan yang penting mah kajian sama AA ya. Betul? Cuman mungkin kalau kajian biasa kan agak panjang materinya, betul? Kan kalau syuting mungkin hanya tipis-tipis kan. Namanya juga di TV ya. Betul? Nah, makanya Bunda kalau nanti ada syuting di sini datang, karena kita banyak belajar dari semua kisah, semua cerita yang orang ceritakan. Dan di TV juga nonton. Hari apa tayangnya? Sabtu dan Minggu jam 7:30. Insya Allah. Baik. Bunda, hari ini kita kajiannya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Moal bosen? Moal capek? Anu capek saha? Baik. Bunda, Teteh, hari ini kita akan belajar sama-sama. Apa judulnya?
Saat hati tak bisa tenang. Sok, tulis dulu. Saat hati tak bisa tenang. Bagus nggak judulnya? Bagus ya. Judulnya teh apa? Saat hati tak bisa tenang. Tah, minimal ayat judulnya weh. Biar nanti bunda ditanya sama suaminya teh jelas jawaban teh. Kan suka ada ya ditanya sama suami teh. Bunda dari mana tadi teh? Ngaji. Naon materina? Aya weh. Enggak tahu ayat teh karena males atau ngeriur naon dibahas. Jadi minimal ayat judulnya. Apa judulnya? Saat hati tak bisa tenang. Baik. Bunda sayang semua orang itu pengen punya hati tenang. Iya apa iya? Aa, kenapa semua orang pengen punya hati yang tenang? Karena ketenangan itu kunci kebahagiaan. Catat ya. Ketenangan itu kunci kebahagiaan. Ketenangan itu kunci kebahagiaan. Ketenangan kunci kebahagiaan. Lumayan kan status di WhatsApp. Ketenangan itu kunci kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia, pasti. Pasti. Semua pengen. Cuman kadang orang tuh masih belum jelas mendefinisikan tentang hidup bahagia. Ada orang yang bilang begini, saya teh bahagia kalau punya uang banyak. Faktanya punya uang banyak itu pasti bahagia atau belum tentu? Kata siapa? Ulangi ya. Sing jelas jawaban teh atuh. Kan ada yang bilang, saya teh akan bahagia kalau punya uang yang banyak. Sekarang tolong jawab. Punya uang banyak teh pasti bahagia atau belum tentu? Jelas ya. Maka punten, jamaah as-sakinah tidak boleh mengukur kebahagiaan dengan uang yang banyak. Maka bunda juga nggak boleh lihat orang yang punya uang banyak seakan-akan dia bahagia. Padahal belum tentu. Ada nggak orang kaya gelisah? Banyak? Ada nggak orang kaya stres? Ada nggak orang miskin stres? Orang miskin frustasi? Kira-kira yang paling banyak stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Yang paling banyak stres frustasi itu orang yang tidak bahagia. Betul? Kenapa tidak bahagia? Karena hatinya tidak. Eta jawabannya teh. Jadi orang kemana-mana teh pengen bahagia, ternyata ujung kebahagiaan itu ketenangan. Dan sekarang punya uang banyak, kalau nggak tenang buat apa? Ujungnya uang itu dibeli obat penenang, betul? Setuju nggak? Bunda bilang, punya pasangan teh bahagia, belum tentu. Karena faktanya, ibu lebih bahagia sebelum punya pasangan apa setelah punya pasangan? Sok jawab, ibu lebih tenang setelah menikah apa sebelum menikah? No comment kan? Tapi wajah gak bisa bohong. Ini wajah-wajah tertekan kelihatannya. Jadi kunci bahagia bukan tentang punya uang banyak, setuju? Kunci bahagia bukan tentang punya pasangan dan tidak punya pasangan. Mungkin di luar sana ada yang bilang gini, enak kali ya kalau punya suami kayak AA. Tolong ibu jawab dengan tegas. Punya pasangan seperti AA pasti bahagia atau belum tentu?
Tapi mau atau enggak? Liar ya. Aku belum tentu bahagia. Ditanya mau. Harusnya konsisten jawaban teh. Jawabannya tidak mau. Karena A udah pasti nggak mau sama. Ibu buat apa mengejar cinta bertepuk sebelah tangan? Ibu baru jawabannya mau kalau AA juga. Kan ini mah udah jelas. AA juga nggak mau. Kalau AA juga mau juga pasti milih-milih atuh. Moal milih nu kieu moal. Iya mah heureuy. Ku ibu ulah dianggap serius. Kenapa jadi heureuy? Iya mah heureuy. Ku ibu ulah dianggap serius. Jelas tidak? Jadi bahagia itu kuncinya punya hati yang apa? Tenang. Ketenangan itu kunci kebahagiaan. Setuju? Sekarang Bunda nanya, siapa yang bisa ngasih hati tenang itu? Jawabannya Allah. Yang bisa ngasih hati tenang itu Allah. Bukan AA. Bukan kajiannya. Punten. Bukan taklimnya. Bukan majelisnya. Bukan ustadznya. Yang bisa ngasih hati tenang siapa? Allah. Berarti kalau Bunda nanya, kenapa ya hati Bunda teh mending gak tenang begini? Mungkin sedang jauh dari siapa? Allah. Mungkin gak yakin sama siapa? Allah. Karena kalau yakin ke Allah, dekat dengan Allah, jaminannya hati pasti tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nih tulis ya. Hati tenang. Yang ngasih siapa? Hati tenang yang ngasih Allah. Surat apa? Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Sok dibuka. Ayatna. Mana Qur'anna? Ayat? Sok. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ingat, yang ngasih hati tenang siapa? Allah. Hati tenang yang ngasih Allah. Sudah dibuka? Sok, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Dengan ingat ke Allah, dengan dekat sama Allah, orang beriman itu jadi tenang. Di kalimat selanjutnya Allah tegaskan lagi, Allah teh kalimat penegasan, inget gitu. Gak ada yang lain. Mual aya deui. Apa kira-kira bahasa lainnya? Tidak akan ada yang lain, kira-kira begitu. Allah inget sing inget bizikrillahi, hanya dengan ingat kepada Allah tatma'innul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Dibolak-balik rumus hati yang tenang teh inget kasaha kau. Masalahnya Bunda, kalau lagi hati nggak tenang, ingetnya kemana? Kalau ingetnya ke Allah, Bunda akan punya alasan kuat untuk bisa melangkah lagi dalam hidup.
Mual aya istilahna bunuh diri. Mual aya istilahna mengakhiri hidup. Mual aya istilahna stres, frustasi. Aku mah udah hidup teh. Meski lah. Sekuat. Itu ujian nih ujung ke ujung. Rumah tangga diuji, keluarga diuji, ekonomi diuji. Lamun nu diinget masalah lieur teh. Lieur. Jangankan ibu. Ge nu ngadenge lieur bu. Lieur aduh ya teh. Maka izin ya kalau bunda perhatikan. Pasti jawaban pasti ngarahnya satu. Ingat ke Allah. Betul gak? Bunda disakiti sama suami. Kalau yang ingat suami liar tuh. Bunda kecewa. Bunda akan ngerasa. Kok bisa ya? Ada orang yang setega itu sama aku. Mungkin bunda akan ngomong kieu. Mun apal kieu mah. Mun apal kieu mah. Mual. Gitu. Akhirnya bunda ngungkit semua yang pernah terjadi dulu kan. Coba dulu saya nerima calon polisi itu. Mulai. Coba. Terus tuh terulang. Capek enggak? Capek. Yang Allah kasih tuh yang sekarang ini. Tapi yang bunda ingat itu yang ono. Liar tuh. Liar. Ujungnya apa? Sebel. Lihat pasangan sebel. Ingat sakitnya. Sebel. Traumanya. Sebel. Ingat mau kapan ini berakhirnya juga. Sebel. Mau pergi sulit bertahan. Sakit. Itu kan terjadi karena lupa sama Allahnya. Betul gak? Bunda punya hutang. Izin. Ingat karena hutang nak mulai nyesel. Coba dulu gak ngambil hutang. Mual kieu. Coba capek. Padahal izin. Tidak ada satupun yang terjadi. Illa biiznillah. Atas izin Allah. Setuju tidak? Maka hati yang tenang yang ngasih siapa? Allah. Berarti kalau bunda ngerasa itu meniri wakia hirup tenaonnya. Hijilah masalah nama. Bunda teh jauh dari Allah. Dan yang diingat bukan Allah. Nah sekarang pertanyaannya apal ngomong berkali-kali. Ingat Allah. Tapi kan itu masalahnya. Kumaha carana teh kumaha tahapan-tahapan inget Allah teh kumaha. Rek ngomong ngabudage geus apal inget Allah tapi kumaha. Nah, hari ini eksklusif. Hari ini akan kasih tips ngedeketin Allah biar hati tenang. Ini hanya dibahas di menata hati biasanya. Tapi untuk hari ini karena yang hadir ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Dan sepertinya butuh hati yang lebih tenang ini kelihatan. Mau ngasih tips yang lebih praktis. Gimana caranya mendapatkan hati yang tenang. Saat hati tak bisa tenang, ini jawabannya. Seperti apa pembahasannya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana. Kita akan saksikan. Baik, sok bunda tulis. Tahapan amalan agar hati lebih tenang. Jadi tahapannya. Ada berapa? Oh belum, apa? Tahapan hati agar lebih tenang. Ada 5 ya. Karena tahapan jadi kehanap tuh. Sabraha? Apa 5 teh? Tahapan. Nah, bunda kalau di menata hati suka ada slide-nya. Jadi bunda bisa foto, bisa baca, ada videonya. Makanya kalau nanti ada menata hati lagi di Bogor, ikutan ya. Ya, insya Allah ya. Karena di menata hati materinya lebih dalam. Karena dibahasnya lebih detail. Ada berapa? 5 tahapan amalan agar hati lebih tenang. 1. Sholat. Apa? Oke. 1 sholat.
Bunda sayang reka mana oge kade sholat. Bunda nyari ketenangan kemanapun gak akan nemu, kecuali bunda akan mendapatkan tenangnya di sholat. Belajar menjaga sholat, belajar memperbaiki sholat. Mohon maaf bunda, kalau pernah merasakan gelisah ketika bunda belum sholat, bersyukur, berarti bunda masih disayang sama Allah. Kan ayat gitu ayat tuh. Ada orang yang kalau belum sholat teh deg-degan. Ada nggak? Ada orang yang kalau belum sholat teh kayak ada yang kurang. Ada? Kalau bunda masih merasakan itu, bersyukur, berarti bunda masih disayang sama siapa? Allah. Karena ada orang yang hare-hare. Naon hare-hare tehnya? Iya. Karena ada orang yang nyantai. Ente sholatnya kayak gak ada yang beban. Ada gak yang begitu? Dan punten, kalau bunda punya pasangan yang juga hare-hare dalam urusan sholat, yang santai, yang lalai dalam sholat, pesan dari AA, ingatkan suami bunda agar tidak lalai dalam sholat. Hese dak suami Abib ya. Hese batu pesan. Hese. Udah. Tugas bunda mah ngingetin. Suami rek berubah tidak berubah bukan urusan kita. Betul? Pesan AA pagi ini, kalau bunda ingin mendapatkan ketenangan hati, sholat. Semua jawaban di sholat. Yang wajib gak usah AA sampaikan. Udah pasti bunda aman menjaganya. Betul? Tapi izinkan pagi ini AA kasih jalur fast track sholat sunnah yang bisa merubah keadaan kita lebih baik. Mau tahu gak? Tahu aja tahu banget. Cius. Tolong catat ini, ada 3 sholat sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Yang pertama, izin bunda sayang, namanya sholat tahajud. Apa? Tahajud. Sholat tahajud itu keutamaannya tidak dimiliki oleh amalan lain, hanya di tahajud. Ada berapa keutamaan sholat tahajud? Catat, ini buat penguat aja. 4 keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki oleh amalan lain, hanya ada di tahajud. Yang pertama, sholat tahajud itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Jadi kalau bunda lagi terpuruk, suami bunda lagi jatuh, kondisi lagi sulit, dan rasanya berat sekali dalam hidup, gimana caranya biar bisa diangkat? Tahajud. Karena sholat tahajud itu bisa mengangkat seseorang pada maqamam mahmuda, derajat yang paling tinggi. Yang kedua, sholat tahajud itu sholat yang akan membuat orang yang melakukannya ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. Ditolong. Sama siapa? Bunda minta tolong sama manusia banyak kecewanya. Setuju? Minta tolong sama manusia banyak kecewanya. Banyak sakit hatinya. Kalau bunda mau ditolong sama Allah, jalur fast tracknya, jalan tolnya, tahajud. Yang ketiga, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan orang yang melakukannya dimudahkan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dimudahkan. Jadi kalau bunda punya hajat, punya urusan, punya keinginan, belum serius kita menginginkannya kalau belum tahajud.
Jadi kalau bunda pengen A, pengen B, pengen C, tapi belum tahajud berarti belum serius. Karena sholat tahajud itu menunjukkan keseriusan kita, menginginkan apa yang kita harapkan dalam hidup. Dan yang terakhir ini, sholat tahajud itu dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Dijaga. Orang mau jatuhin dia, orang mau ngancurin dia, orang mau membenci dia. Tapi karena Allah udah sayang sama dia, mungkin manusia membencinya, tapi ada Allah yang mencintainya. Itu yang membuat dia lebih tenang hatinya. Dijaga oleh Allah dari keburukan. Diangkat, ditolong, dimudahkan, dijaga. Ini gak ada di amalan lain, hanya di tahajud. Keterangannya di surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. 79, 80, 81, 82. Nanti bunda temukan. Ya, di situ cara membacanya ini. Dan ini penting AA sampaikan ya kepada bunda, agar bunda lebih istiqomah dalam tahajud. Pertanyaan selanjutnya, jam berapa yang paling bagus? Sholat tahajudnya jam berapa? Satu, syaratnya tidur dulu. Jadi sholat tahajud itu sholat yang ditunaikan di malam hari setelah kita tidur. Oke? Jam yang paling tepat kira-kira jam berapa? Tolong perhatikan ke depan. Dalam satu malam itu ada 3/3. 1 ada 1/3 malam pertama. 2 ada 1/3 malam kedua. 3 ada 1/3 malam ketiga atau 1/3 malam terakhir. Kalau Isya sebut saja misal jam 7:30 dan subuh mungkin sekitar jam 5, berarti hitungannya begini. Jam 8, jam 9, jam 10 itu 1/3 malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1 itu 1/3 malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4 itu 1/3 malam ketiga atau 1/3 malam terakhir. Jadi kalau bunda tanya jam berapa sholat tahajud yang paling oke, yang paling tepat, kurang lebih jam 2, jam 3, jam 4. Disebutkan dalam hadis kursi, di jam tersebut Allah turun ke muka bumi dan Allah mencari hambanya. Jika ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia sholat tahajud, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang sulit, punya masalah, dan dia minta sama Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Tahajud. Dan sedikit bocoran, kalau bunda tanya, amalan apa yang AA jaga? Dan ini pesan yang disampaikan oleh guru kami, salah satunya almarhum Allahu yarham Kiai Haji Arifin Ilham. Salah satu yang akan membuat Hilman lebih cepat kehidupannya, tahajud. Jadi salah satu yang saya rindukan dari almarhum itu adalah beliau setiap jam 3 subuh selalu ngebangunin kita dengan voice note yang beliau kirimkan kepada semua sahabat-sahabatnya. Dan dengan izin Allah, saya termasuk orang yang waktu itu sering dikirimkan voice note itu, dan hari ini itu yang sering saya rindukan. Makanya bunda jangan kaget kalau ngedengar doa AA, ngedengar suara AA tipis-tipis ketika berdoa, bermuhasabah, mungkin tidak jauh dari guru kami Ustadz Arifin Ilham. Karena kami begitu belajar banyak dari beliau. Salah satunya sholat tahajud. Dulu saya masih kerja di sebuah perusahaan. Ketika saya datang ke beliau, beliau bilang, Hilman keluar aja dari perusahaan itu. Saya bilang, nanti dari mana Ustadz kehidupannya? Kata beliau, dakwah aja. Terus gimana dakwah bisa jadi sesuatu? Kata beliau, kalau Hilman kerja di perusahaan aja yang gaji manusia, kalau dakwah nanti yang mencukupin Allah. Tapi satu, kata dia, lembutin hatinya. Karena ceramah tak akan sampai kalau berangkat dari ustadz yang tidak lembut hatinya. Semua yang berangkat dari hati akan sampai ke hati. Maka sebelum Hilman ceramah pagi, bangun di 1/3 malam, doa sama Allah agar lisanmu dijaga, agar pikiranmu baik sangka,
Agar semua yang kamu sampaikan mungkin materinya sama dengan yang lain, tapi powernya berbeda. Yang ngasih power itu siapa? Yang ngasih hentakan dek 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 set, itu bukan kita, Allah. Maka mohon maaf, pernah satu ketika kita ceramah pagi, malamnya nggak tahajud, asa beda gitu, asa ngomong naon tadi tehnya, asa gitu. Ya jangankan bunda yang denger, AA aja yang ceramah kerasa. Kan ya kita juga saking seringnya ceramah pasti ada perasaan kan. Kok asa kurangnya, asa naonnya, asa. Nah kadang muhasabahnya, oh mungkin malam tahajudnya kurang sempurna. Makanya sebelum melembutkan hati jamaahmu, kata guru saya, bangun di sepertiga malam, lembutkan hatimu. Agar semua apa yang dikeluarkan darimu seakan-akan sesuatu yang berharga bagi orang yang mendengarkan. Makanya ini mah suka ada yang nanya aja sih. Nah hanya perasaan yang disampaikan teh eta keneh. Tapi heehnya gitu. Gitu. Jadi iya, dan AA juga ngingetin AA juga pada akhir. Iya. Dan rasa itu yang ngasih bukan kita. Yang ngasih siapa? Maka kalau Allah sudah ngasih zauk namanya, sudah ngasih rasa, maka rasa itu akan mengantarkan kebaikan. Dan waktu saya mondok, punten ya. Jadi ilmu-ilmu untuk bisa membentangkan satu ayat jadi lebih rinci itu di pondok, di pesantren. Kan bunda kalau lihat surat Al-Isra 79482 gak akan ketemu nih kalimat-kalimat sederhana itu. Nah kalimat sederhana ini dapatnya dari pesantren, dari guru kita. Sekaligus juga ini AA ingin bilang bahwa kan masih ada yang nanya gitu. Si Ahilman teh pesantren di mana? Ayah nu gitunya. Baiklah tuh udah dijelaskan ya tamanya. Cuman kan ya kumaha deui nya. AA teh ini masih sedikit aja ya. Lain ria sombong lah. Bukan. Ini mah buat meyakinkan aja ini mah ya. Ya AA teh pesantren teh hampir 12 tahun bunda. 6 tahun pertama di Persis di Garut. 6 tahun kedua di Muhammadiyah. Setelah itu AA 4 tahun kan di Bogor. Ngaji oge di NU. Jadi AA mah Persis na ayah. Muhammadiyah na ayah. NU na ayah. Meren solawat zikir doanya di NU. Mungkin sistematis bicaranya di Muhammadiyah. Mungkin tegas dan kerasnya di Persis. Jadi mungkin kalau bunda menemukan ada yang utuh, ini teh bekas ilmu mondok masantren. Jadi beda anu masantren jeung nu henteu beda. Nu masantren mah bisa masagi muncak kolot baheula mah. Masagi teh jelas ujung ka ujung gitu. Ti dieu aya, ti dieu aya, ti dieu aya, ti dieu aya. Tah eta teh meunangna di pesantren 12 tahun. Lila teu? Lila pisan. Lila pisan. Sana AA ulah pelit-pelit nge-share ilmu kebaikan. Jelas tidak? Jadi lamun aya pengajian teh bunda langsung, misal nih Asakina ngeluarin flyer langsung we. Teu kudu nanya di mana kapan irah, langsung we. Kuy. Yu hayu teh hayu. Kirim we heula. Kirim heula. Ibu datang teu datang kumaha engke. Betul enggak? Jadi kalau keluar flyer, keluar poster langsung bisi poho engke mah. Betul nggak? Bunda langsung save langsung. Hayu atuh gaskeun. Tah, kuy. Bunda teh nggak tahu. Mungkin ada orang yang baca, yang lihat, dia tergerak mau ngaji. Kalaupun bunda nggak ngaji, dia dapat ngaji, bunda dapat pahala yang sama kayak dia yang ngaji. Tapi ulah oge bunda nge-share ngaji henteu, ulah oge yang penting mah cek nge-share we saya teh. Ulah bunda oge kuy share hayu gaskeun ayeuna keneh misalnya gitu, share sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang yang kita ajak, pahalanya ngalir ke kita. Tah eta teh nyambung. Laras teh. Maka satu AA mau cerita satu aja tadi, salat tahajud. 2, sholat yang akan merubah keadaan kita, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sunnah apa? Qobliyah dan ba'diyah.
Ada berapa qobliyah ba'diyah itu semuanya? 12 rakaat. Sok kita hitung. 2 rakaat sebelum subuh. Terus 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Kurang nggak? Kurang nggak nih? 2 rakaat tambahannya sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi sebelum zuhur itu sholat sunnahnya 4 rakaat. 12. Kalau nggak bisa 12, 10. Kalau nggak bisa 10, nitip aja. 4 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 setelah isya. Oke, ulangi ya. Total berapa semua? Ini yang paling sempurna berapa? 12. Barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah qobliyah sebanyak 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan berikan sayap kepadanya untuk masuk surga lebih cepat. Jadi nanti ketika bunda, kan bunda tahu ya, ketika nanti hari kiamat itu manusia dibagi 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Betul? Wa ma ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Fasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada 3. 1 ada yang jalur kanan, golongan kanan. 1 ada golongan kiri. Ada yang ketiga, dia nggak di kanan, dia nggak di kiri, dia udah di surga. Fasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini kan di surat Al-Waqiah kan? Nah, golongan yang langsung di surga itu tidak di kanan, tidak di kiri, dia langsung jalur fast track. Salah satu amalannya menjaga sholat sunnah qobliyah ba'diyah. 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau nggak bisa 12, 10. Yang zuhurnya 2. Kalau nggak bisa 4. 2 sebelum subuh, 2 setelah isya. Nggak bisa semua. 2 sebelum subuh. Jadi ini rangkaiannya dari tahajud lanjut qobliyah subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jelas? Bukankah yang selama ini bunda bikin capek teh dunia? Betul nggak? Liur teh dunia teh. Nah atuh di tayangan wae. Liur nih pontang panting ningali dunia teh. Ternyata kata Nabi, orang yang sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Berarti kalau dunia beserta isinya itu bisa kita tawar dengan sholat sunnah qobliyah subuh, berarti dunia ini kecil apa enggak? Dei. Bunda harus lebih sakit hati kalau lewat sholat sunnah qobliyah subuh daripada bunda kehilangan dunia yang. Tapi banyaknya bunda lebih sakit hati kalau kehilangan dunia yang kecil daripada kelewatan sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan bunda, salah satu keterangan menyebutkan kalau bunda bangunnya kesiangan. Nih bunda kesiangan nih. Bunda bangunnya kesiangan. Nah bunda mau sholat subuh. Pertanyaannya, sholat sunnah qobliyah dulu apa subuh dulu? Malah ada keterangan yang menyebutkan tetap harus sholat sunnah qobliyah dulu. Ustadz, iya mah bener-bener kesiangan jam 8. Itu mah namanya suha, subuh, dan ada yang menyebutkan keterangan pertama qobliyah subuh dulu baru kemudian subuh. Tapi juga ada yang menyebutkan kejar dulu yang wajib duluan, baru kemudian niat sholat sunnah qobliyah subuhnya diakhirkan setelah sholat subuh yang kesiangan tadi. Nggak usah debat.
Nu bener nu mana? Nu sholat. Nu salah nu mana? Nu kaberangan. Keheul atuh kaberangan. Loncat ya. Matakna ya punten ya, urusan subuh itu urusan yang sangat penting. Matakna AA, Bunda kalau nanya ya, sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh Allah dan malaikatnya langsung. Jadi mun bahasa kita mah ditontonin. Ya kan? Di surat nanti Bunda baca ya, Al-Isra itu 79 sampai mungkin tambah 86 lah ke bawah. Itu dibahas, dilihat. Allah menyaksikan setiap bacaan yang dibaca di waktu subuh. Dilihat, ditonton mana Cek Ida salat tuh. Mana Cek euy, mana. Matak punten. Kalau Bunda mau lihat seperti apa hari Bunda di hari itu, cek subuhnya. Dan tanpa disadari, coba jawab Bunda, suka nggak merasa gini? Lamun subuhna kesiangan teh, hari itu rasa beda weh. Bener tuh? Asa teh para ruguh gitu. Pernah nggak ngerasa begitu? Kalau pernah, bersyukur Allah masih sayang sama kita. Jadi aduh, hari ini mah pabelit kasiangan. Matanya perhatikan. Yang subuhnya aman mah enak. Makanya ada istilah dulu kan, rezeki itu. Jangan bangun kesiangan. Nanti rezeki dipatok. Nah bet hayam sih. Hayam teh gak punya salah coba. Kenapa harus nyalain hayam? Kan ada tetangga di samping teh. Kalau bahas sekarang, jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya diambil orang. Maka rizki itu Bunda ada 4 waktunya. Ada rizki hidup kita dari sebelum lahir. 4 bulan sebelum kita dilahirkan tuh udah disebutkan. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan sudah ada rizki. 2, ada rizki tahunan. Ayah. Makanya besok nih, hari ini ya. Hari ini Kamis malam Jumat tepat malam 1 Muharram. Maka salah satunya, tapi jangan menghususkan ya. Salah satunya Bunda banyak menghidupkan malam di 1 Muharram. Apa amalannya? Cek ama, sholat tahajud weh. Kan Bunda mah mungkin dapat dari sini harus baca sekian ayat, harus baca sekian sholawat. Nya itu mah mangga lah. Tapi nggak mau juga menyalahkan. Tapi saya tidak mau menghususkan pada bab itu. Tapi kalau ditanya apa yang harus saya lakukan? Hidupkan malam 1 Muharram dengan amal soleh. Salah satunya sholat tahajud. Jadi nanti malam, nih kalau Bunda mau dirangkai kira-kira begini. Nanti sholat maghrib. Habis maghrib Bunda jangan dulu keluar. Baca Quran kan. Ada ayat-ayat yang Bunda mau baca silakan. Ayat mana aja boleh, bebas silakan. Ya, nanti masuk Isya. Jadi kalau bisa maghribnya jangan tertinggal, Isyanya jangan tertinggal. Setelah itu Bunda istirahat. Sebelum tidur baca surat Al-Mulk misalnya. Nanti Bunda tidur, nanti bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Bismillah, ini malam 1 Muharram. Di sini ditentukan seperti apa rezeki di tahun ini. Maka ada rizki sebelum kita dilahirkan, ada rizki tahunan, yang ketiga ada rizki bulanan. Maka setiap bulan ada sunnah saum ayyamul bir. Salah satunya memudahkan urusan kita dan mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, ada yang setiap hari namanya rizki harian. Rizki harian itu kapan dibagikannya? Kapan ditentukannya? Disebutkan dalam keterangan, ditentukannya ketika terbit matahari, atau disebutkan ketika azan subuh berkumandang sampai matahari itu terbit di waktu syuruk. Waktunya 1,5 jam. Sayangnya ketika dibagiin rezeki, areueuh jelema teh. Nu sare, nu ngahulang. Jadi pas mau dibagikan teh dipanggil mana Cida? Eueuh. Mana Cetuti? Eueuh. Batur mah geus ka mana? Urang mah masih kene di dinya keneh. Padahal di waktu azan subuh sampai nanti ketemu waktu syuruk
kurang lebih jamnya 1 jam atau 1 jam setengah. Didinya Allah teh membagi rizki dalam sehari. Jelas tidak? Jelas? Maka yang pertama sholat tahajud, yang kedua qobliyah ba'diyah, yang ketiga sholat duha di pagi hari. Ini mah triple combo bunda, perhatikan. Tahajud, qobliyah, duha. Jujur, siapa yang hari ini dengan izin Allah melakukan 3 hal itu? Wah, wajar, memang wajar. Siun ria ulah ria dah ieu merek nanya jujur ieu mah. Lain ria dan jangan ngebohong juga dah, buat apa? Sok jujur dari hati ini mah. Siapa yang hari ini tidak tertinggal 3 ini? Punten, berarti masih banyak yang belum kan? Sholat duha bunda sayang, siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka punten bunda, kalau bunda datang ngaji, usahakan datang lebih awal biar bisa sholat duha dulu. Makanya yang paling depan pasti duha heula, pasti ngaji heula. Ya kalau enggak kan ngerumpi, ngagosip. Kalau enggak, makanya pas nunggu AA, nunggu MC naik, bunda datang lebih awal. 1, ngebooking tempat. Tidak tahu saya juga tuh. Dan ada 2 tempat favorit. 1 paling depan, 2 tempat nyender. Da ama bab udah khatam bab kieu teh. Apal oke. Makanya bunda, ya lebih dari itu biar bisa sholat duha. Dan ingat bunda, kalau bunda sholat sunnahnya, biasakan tempatnya berpindah-pindah. Biar apa? Biar semua buminya Allah pernah kita pakai buat tempat sujud. Kalau bunda ngaji sama AA, ulah didinya ayeuna di dieu, engke di dinya, engke di ditu, engke di dieu, engke di dinya. Biar apa? Biar semua buminya Allah pernah kita duduki untuk ngaji. Iya apa iya? Jelas tidak? Nah, 1 amalannya apa? Sholat. Ini masih ada 4 lagi nih. Aduh, 4 jam ke depan kita bahas ini. Siap? Yang tidak siap ini ya. Dah, sholat amalan pertama agar hati lebih tenang. Jadi 1, kalau bunda lagi ada masalah, rumit, pusing, ribet, luar biasa. Udah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. 2, setelah sholat, ulah pergi. Iya masih rangkaian ya. Masih tahapan pertama, bunda teh lagi healing kalau bahasa anak muda. Lagi terapi mun bahasa kesehatan mah. Bunda teh lagi healing, lagi terapi buat hati tenang. Masuk amalan kedua, rangkaian dari sholat, namanya zikir. Namanya apa? Zikir. Jadi bukan langsung set, iya mah meni sholat rusuh, hirup ripuh. Tenang. Jangan dulu pergi sebelum bunda zikir. Apa zikir yang terbaik? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mata kemana-mana bawa tasbih. Awan tanya, nah bawa tasbih wae. Eta mun keur ngahulang ya ngahulang ya. Misalnya orang curhat, bunda suka perhatiin Hilman. Bunda jangan perhatiin wajah terus. Coba, nih lagi orang dicurhat nih, kan curhatnya. Sokia kan, sokia tiba-tiba nunduk. Bunda lihat jari-jari saya. Gak kelihatannya kok agak dikieukeun tah. Tuh, jadi ini cuman hari ini saya membuka rahasia semua tuh. Coba bunda kalau yang suka terutama yang paling depan mungkin, pasti kelihatan.
pasti gerak. Atuh dah bunda, coba dengerin orang punya persoalan. Lamun teu kuat aana lieur teu. Aduh ya Allah. Jadi tapi kan gak mungkin terucap. Ya, tapi jarinya tuh gerak. Biar apa hatena gerak. Astagfirullah, astagfirullah. Udah beres istighfar. Subhanallah, subhanallah. Maka zikir tuh kekuatan. Hiji zikir, dua nyiapin jawaban. Ngomong naon deui nya saya teh. Coba. Masalahnya sama, jawabannya beda nggak? Nu satu di KDRT, anu iya juga KDRT, nu iya KB KDRT. Jawabannya beda nggak? Beda. Nah itu kekuatan yang ngasih siapa? Allah. Makanya kalau ada yang suka nanya, aku masih eta kata-kata bisa indah gitu, teuing gitu di mana eta teh? Kalau bunda nyuruh ulangi kata-kata yang tadi, poho. Karena keluarnya siga tiba-tiba we bun. Tet gitu. Coba ulangi. Ulah. Podo itu ngomong naon. Gedeui we. Mata karena coba bayangin kalau satu hari izin Allah ya 2 episode yang nanya 5 orang berarti 10 kan. Sehari dengerin 10 orang bercerita dengan masalahnya. Lamun teu kuat. Kalau A-nya nggak kuat, nggak bisa. Nggak bisa. Nangis teh lah. Mungkin bisa jawabannya ampun. Bisa. Tapi kan ya Allah tolong berikan kekuatan ya Allah. Zikir. Istighfar. Yang keluar di lisannya tidak ada kalimat lain kecuali Allah. Kan gitu ya. Makanya tadi coba bunda perhatikan. Dari awal pas nyapa bunda, alhamdulillah bunda makasih sudah hadir hari ini. Di kalimat selanjutnya, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah. Sampai lisan gak ada ngomong lain kecuali Allah. Maka biasakan bunda habis sholat zikir. Kan bunda tahu ya, tasbih 33 kali. Betul? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Sebelum itu istighfar 3 kali. Tapi kalau mau lebih silahkan. Zikir penenang hati. 3. Ini nanti mungkin ada pembahasan yang gak dalam ya, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Ayo yang keras, dikasih nikmat, dikasih musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, berbuat salah, berjanji, lihat ahilman, sugante astagfirullah. Sadaruas ate. Yang keluar apa nih kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga doa. Apa? Beda zikir jeung doa. Zikir itu isinya doa memang. Tapi tidak semua doa ada pada zikir kita. Doa itu permintaan. Zikir itu manggil, nyebut. Jadi kayak gini. Gitu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Zikir, panggilan terbaik. Udah manggil, cek Allah teh, aya naon? Itu ya Allah gitu. Tak gitu, lamun tengah doa gitu. Mata kudu aya zikirna, kudu aya naona, doana. Maka perhatikan bunda, pasti tuh sebelum doa ada apa? Ada zikir. Setelah zikir ada apa? Ada doa. Nah, dengan izin Allah di kajian insya Allah tidak lepas dari zikir dan doa. Di awal sholawat, betul gak? Zikir, istighfar 3 kali, betul? Terus doa, terus sholawat, pasti tuh. Itu rangkaian. Jadi tidak mungkin orang zikir tapi tengah doa. Dan tidak mungkin orang berdoa tapi belum zikir, mau nyambung. Paham gak?
Orang zikir pasti doa. Tapi tidak akan sempurna doamu kalau tidak pakai zikir. Maka Bunda ikuti majelis zikir. Ada guru-guru kita yang suka mimpin zikir, ikuti. Tapi sempurnakan dengan doa. Biar tidak hanya sekedar bacaan di lisan, tapi sesuatu yang nancap di hati, eta doa. Nges maca doa, zikir, nggak doa. Mata Aa sok ngasih kesempatan, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Khawatirnya nggak tahu masalah ibu teh naon. Tapi kalau Bunda perhatikan, insya Allah semua doa yang coba kita baca minimal mewakili perasaan kita. Jelas apa jelas? Doa, doa. Sekarang Bunda sok doa tara. Naon doana? Iya kan? Jawaban teh loba. Bunda belajar merangkai kata. Kumasi Bunda lemun menta. Coba Bunda posisikan Bunda tuh minta ke, ya Allah, kalau bukan kepadamu harus kepada siapa lagi gitu. Iya mah, ya Allah, kan abi teh geus tahajud ya Allah. Duha ge geus abi mah ya Allah. Jangan cenah ieu teh. Maka sokwa dikasih tahu 5 adab berdoa. Biar doa lebih cepat dikabulkan. Hari ini banyak bonusnya ngaji teh. Jarang-jarangnya 5 agar doa lebih cepat dikabulkan. 1. Memuji Allah. Bunda ulah waka kamana meni. Ulah waka kadiu kaditu lieur. Yang pertama memuji Allah. Anak siapa? Alhamdulillah. 1. Memuji Allah. 2. Merendahkan diri di hadapan Allah. Hina diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Lain ngabanggakeun, ya Allah, hajud abi teh. Ngaji ge rajin ya Allah abi mah. Sodako rajin ya Allah. Lain. Hina diri kita di hadapan Allah. Kan gitu bahasana. Hina diri kita, ya Allah, hamba banyak dosa, tak terhitung dosa hamba, entah dosa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya Allah, Engkau tahu dosa hamba, ya Allah, gitu. Udah beres, ya Allah, hamba lemah, hamba nggak ngerti, ya Allah, hamba nggak, saking lemah, bener-bener lemah, sampai tak ada kesombongan sedikit pun di hati, sampai lemah, sampai hina. Allah, ya Allah, ini hambaku bener ya, butuh ke aku gitu. Baru yang ketiga, sampaikan dengan detail apa keinginan kita. Ya Allah, hamba teh pengen berangkat umroh sama Ahilman ya Allah. Bintang 5 ya Allah. Sama Ahilman ya Allah. Tah, lamun Bunda doanya pengen umroh sama A, berarti ngadoakeun A oke. Mun A nanti berangkat berarti teu kaijabah doana. Didetilkan. Pengen umroh sama suami ya Allah, fasilitas yang baik ya Allah, kalau bisa sama anak-anak ya Allah, kalau bisa juga ya Allah sama tetangga saya, Ceuda, Ceulis, Setuti, semua ya Allah, pengen berangkat ya Allah. Sebutin sing detail. Mana dalilna? Mintalah surga Firdaus, kan itu ada. Mintalah surga Firdaus kepada Allah untuk surgamu. Ini bahasa lainnya. Lamun ngadoa sing lurus, sing detail. Ya Allah, hamba tuh pengen punya istri ya Allah, yang cantik wajahnya, yang lembut hatinya. Ya kalau bisa tingginya 155 cm ya Allah, beratnya 55 ya Allah. Jangan nambah lagi berat ya Allah, jangan ya Allah. Udah berat hidup saya ya Allah, udah. Jadi minta yang terbaik, detail. Yang keempat nih, setelah Bunda minta, yang keempat Bunda muji Allah lagi. Balikin deh ke Allah. Ya Allah, hamba sudah berdoa, hanya Engkau yang bisa mengijabah doa-doaku gitu. Hanya Engkau yang bisa mendengar doa-doaku. Hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa-doaku. Hanya Engkau ya Allah. Siapa lagi ya Allah? Puji lagi. Baru yang kelima, berserah kepada Allah. Serahkan sama siapa? Allah.
Dah, 5 tuh. Jadi jangan ngotot doa tuh, jangan. Ya Allah, saya sudah doa. Ngesering ya Allah minta teh. Ngesering pisan ya Allah. Harus sampai kapan? Ini maksa gitu nggak doa teh. Enggak. Doa itu yang pertama apa tadi? Memuji. Kalau memuji Allah berarti memuji kekasih Allah. Tambah dengan apa? Sholawat. Memuji Allah dan kekasihnya. Yang kedua, menghinakan diri di hadapan Allah. 3, sampaikan doa dengan detail, dengan khusyuk. 4, muji Allah lagi. 5, serahkan hasil kepada siapa? Allah. Jelas? Yang keempat, amalannya baca Quran. Ngesolat, zikir, doa, baca Quran. Jelas tidak? Sok tulis, kasih bocoran. 7 surat pilihan yang jangan sampai tertinggal untuk dibaca setiap hari. Ada berapa? 7. 1, surat Ar-Rahman. Ini amalan dari guru saya, dengan izin Allah saya sampaikan kepada Bunda, biar Bunda juga silahkan yang mau mengamalkan. 1, surat apa? Ar-Rahman. 2, surat Al-Waqiah. Oke. 3, surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Saya urutin dengan urutan bacanya aja ya. 1, Ar-Rahman. 2, Al-Waqiah. 3, Ad-Duha Al-Insyirah. 5, 4 surat Al-Jin. Al-Jin. 5 surat Al-Muluk. Oke. 6 surat Al-Baqarah. Ada 2 ayat 255 dalam kurung ayat kursi. Atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Oke. 6 surat apa? Al-Baqarah ayat 255 dalam kurung ayat kursi. Dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan yang ke-7 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke. Dan surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Sudah? Oke. Keutamaannya, perhatikan biar cepat sedikit. Surat Ar-Rahman. Dengan izin Allah, Bunda baca agar disayang sama Allah dan makhluknya Allah. 2, surat Al-Waqiah. Agar dimudahkan dalam urusan rezeki. 3, surat Ad-Duha Al-Insyirah. Agar ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Perhatikan ini. 3 ini surat dibaca pagi hari. Oke. Kalau AA dengan izin Allah, Ar-Rahman saya baca biasanya sebelum subuh. Al-Waqiah saya baca setelah subuh. Ad-Duha Al-Insyirah saya baca ketika sholat duha. Jadi kalau sholat duha, surat yang AA baca biasanya Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke, ada juga yang wasyamsi wa duhaha, boleh silahkan. Tapi kalau AA bacanya Ad-Duha Al-Insyirah salah satunya ketika waktu duha. Naik yang keempat Al-Jin, agar kita dijauhkan dari gangguan jin. Bacanya biasanya setelah zuhur atau setelah asar, siang hari. Oke, masuk surat Al-Mulk. Biasanya dibaca ba'da maghrib atau ba'da isya sebelum tidur. Pahalanya agar mendapatkan kemuliaan, salah satunya dijauhkan dari siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suka baca itu? Baca 30 ayat surat Al-Mulk. Yang keenam, ayat kursi dan 2
ayat terakhir Al-Baqarah dibaca setiap selesai sholat. Ayat kursi agar Allah jauhkan kita dari yang buruk-buruk. 2 ayat terakhir Al-Baqarah agar Allah lebih cepat mengabulkan setiap doa-doa kita. Jadi kalau bunda punya doa, sebelum doa bunda lengkapi dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu berpotensi doanya lebih cepat dikabulkan. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dan yang ketujuh, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sebelum tidur. Sambil bacanya diusapkan ke bagian tubuh kita agar dijauhkan dari penyakit yang datang ke dalam tubuh kita. Surat Al-Kahfi dibaca setiap hari Jumat agar Allah berikan cahaya dari setiap hari yang kita jalani, bahkan dari satu pekan ke pekan yang kita lewat. Jelas tidak? Yang terakhir, ini kuncinya, sedekah. Tuh, perhatikan. Apa? Sedekah. Ini healing terapinya. Jadi kalau bunda lakukan 5 hal ini, perhatikan. Di pagi semuanya. Luar biasa. Sholat, zikir, doa, baca Quran, sedekah. Bunda lakukan ini setiap hari, setiap pagi. Coba rutin. Kalau bisa 40 hari berturut-turut. Walaupun mungkin bunda ada tamu biasanya, maka walaupun nanti bunda ada tamu, bunda bisa melakukan apa yang boleh dilakukan. Contoh, zikir masih boleh? Doa masih boleh? Baca Quran masih boleh? Masih. Baca digitalnya boleh, silakan. Sedekah bisa? Yang tidak bisa ketika bunda lagi haid apa? Sholat. Tapi yang lain bisa? Jadi bunda tidak akan hilang arah walaupun dalam keadaan sedang kedatangan tamu. Paham? Jelas? Sedekah itulah yang akan jadi penutupnya. Mau disayang sama Allah, sayangi makhluknya Allah. Apalagi besok bulan Muharram, bulannya anak yatim. Betul gak? Lebarannya anak yatim, dan Masya Allah Ahilman ingin mengajak bunda beserta dengan keluarga besar As-Sakinah. Insya Allah bulan Muharram nanti kita ada santunan anak yatim. Silakan. Dan hari ini dengan izin Allah ada 5 orang. Ada 5 orang anak-anak yatim kami yang kami hadirkan, yang insya Allah akan jadi awalan kita untuk berbenah. Mudah-mudahan tahun depan hidup kita makin baik, rezeki kita makin lancar. Baik, bunda alhamdulillah, insya Allah nanti tanggal berapa? Yang semua, kurang lebih targetnya berapa anak yatim? 100 anak yatim. Hari ini baru 5 kami hadirkan, karena rencananya tanggal 6 Juli kalau tidak salah. Itu berarti bertepatan dengan sekitar tanggal 10 Muharram. Silakan bunda yang ingin menyantuni anak yatim bisa nanti menghubungi As-Sakinah, atau nanti sebelum doa kita infak sedekah sama-sama. Insya Allah semua kebaikan itu kita akan gunakan untuk santunan anak yatim. Hari ini ada 5, insya Allah totalnya ada 150 anak yatim. Isinya ada goodie bag, ada amplop, dan juga ada makanan. Kurang lebih setiap anak 350.000. Jadi bunda silakan yang mau ikut dan yang mau ngambil kesempatan ini. Semoga Allah mudahkan semua rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Silakan siapkan infak terbaiknya sambil berjalan sambil sholawat. Adik-adik terima kasih, semoga jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Semoga semua infak kita Allah balas dengan ganti yang lebih baik. Bunda sayang yang nanti mau ikutan santunan anak yatim, silahkan hubungi teman-teman dari As-Sakinah. Ada flyernya, ada. Nanti di-share ke grup-grupnya. Bunda izin silahkan. Mau ngambil 1 anak, mau ngambil 2 anak silahkan. Tidak terbatas. Insya Allah ini jadi awal tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini penuh dengan kebaikan. Dan insya Allah amalnya bisa kita hadirkan. Dan tentunya ilmu kita bermanfaat. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ala hadihin miyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, ya Latif. Duhai Allah yang Maha Melembutkan. Ya Allah, ya Kafi. Duhai Allah yang Maha Mencukupkan. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang Maha Menakdirkan. Ya Allah, ya Razzaq. Duhai Allah yang Maha Memberi rezeki. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, dengarkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, dengarkan semua doa-doa kami. Ya Allah, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa kami. Ya Allah, jika hari ini kami diuji dengan ujian yang berat, kami sadar ya Allah, ujian itu diundang karena semua dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau akhirkan kajian kami pagi ini kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami nanti kembali kepadamu. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni tubuh ini yang banyak dosa. Mata sering melihat yang haram. Istighfar. Mulut sering berbohong. Istighfar. Lisan pernah ingkar janji. Istighfar. Ya Allah, entah berapa banyak dosa disebabkan karena mulut kami yang tidak terjaga. Entah berapa banyak orang yang sakit hati karena ucapan kami. Entah berapa banyak ucapan yang keluar di lisan kami yang menyakiti orang tua kami. Entah berapa banyak ucapan kami kepada suami yang pernah menyakiti hati suami. Istighfar. Entah berapa banyak kata-kata yang pernah melukai anak-anak kami. Istighfar. Istighfar. Ya Allah,
Ampuni tangan kami jika di antara tangan ini pernah menyentuh yang haram. Pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni perut kami. Jika di perut ini pernah ada makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni aurat kami. Mungkin dulu setelah kami balik, masih ada aurat yang terbuka. Dan belum kami minta ampun kepadamu. Istighfar. Ya Allah. Tutup ya Allah semua kekurangan kami ya Allah. Tutup semua dosa-dosa kami ya Allah. Kemaluan. Ya Allah, ampuni kami. Jika mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki, ya Allah, ampuni jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Belum lagi dosa kami yang lain ya Allah. Sholat sering kami lalaikan, istighfar. Sholat sering kami akhirkan, istighfar. Ya Allah, ampuni kami dulu jarang baca Al-Quran. Bahkan sampai usia kami saat ini belum lancar baca Quran. Malu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami dulu sibuk dengan dunia. Sampai tak ada waktu mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kami di rumah tangga kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada anak-anak kami. Bunda, Teteh, hadirkan wajah keluarga kita. Lihat pasangan kita. Doain sama kita, ya Allah. Pasangan kami yang bernama, sebut namanya. Anak-anak, lihat wajah anak-anak. Dekatkan wajahnya. Sebut namanya. Ya Allah. Anak-anak kami yang bernama. Ya Allah. Tidak terasa waktu ya Allah. Anak-anak dulu yang kami lahirkan, kami besarkan. Sekarang sudah sekolah, tumbuh besar. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, baik rezekinya, baik takdirnya. Ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa kami kepada orang tua. Sebutkan nama orang tua kita, ibu, bapak. Ya Allah, orang tua kami yang bernama Allah. Ya Allah, setelah ini menyambut tahun baru Hijriah ini, ya Allah, jadikan hidup kami makin baik ya Allah. Lebih soleh, lebih lembut hatinya, lebih banyak amalnya, lebih istiqomah ibadahnya. Mampukan kami sholat tahajud setiap malam, ya Allah. Mampukan kami menjaga sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Mampukan kami sholat duha setiap pagi, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesolehan. Sehatkan badan kami dalam ketaatan. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Ya Allah, izinkan satu saat nanti kami semua berdoa di Masjidil Haram. Bisa berdoa di Masjid Nabawi. Bisa berangkat haji dan umroh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saat hati gelisah,
Jangan langsung menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Karena seringkali kegelisahan hadir ketika hati terlalu lama jauh dari dizikir, jauh dari sujud, dan terlalu sibuk mengejar dunia. Tenang bukan berarti tanpa masalah. Tenang adalah ketika hati yakin bahwa Allah selalu membersamai setiap ujian. Saat kamu merasa sendiri, Allah Maha dekat. Saat kamu merasa tidak ada yang mengerti, Allah Maha mengetahui isi hatimu. Cobalah kembali kepo dunia, perbaiki sholatmu, perbanyak istighfar. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, adukan semua kegelisahan dalam doa yang tulus, karena hati yang bersandar kepada Allah tidak akan dibiarkan tenggelam dalam kesedihan. Semoga Allah menenangkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kegelisahan dengan ketentraman iman. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kajian-kajian terbaru dari Ustadz Hilman Fauzi yang selalu menyejukkan hati. Semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan. Amin.